warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan saya, yaitu Nelvi Noviza. Tentunya saya masih kuliah di Kampus Biru, yaitu Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya rumput laut. Penasaran kan bagaimana pembahasannya? Mari simak video saya berikut ini. Ingat, dan skip video saya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang itu prospek dari usaha budidaya rumput laut tersebut. Salah satu sumber daya hayati untuk laut Indonesia yang cukup potensial adalah ganggang laut atau biasa dikenal dengan rumput laut. Semakin luasnya pemanfaatan hasil olahan rumput laut di dalam berbagai industri, membuat kebutuhan akan rumput laut sebagai bahan baku juga semakin meningkat pula. Melihat begitu besarnya peluang usaha tersebut, budidaya rumput laut mempunyai prospek yang cerah karena mempunyai nilai ekonomis yang penting dalam menuju pembangunan dalam bidang perikanan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan-tahapan dari budidaya rumput laut tersebut. Apa-apa saja sih tahapan-tahapan untuk melakukan budidaya rumput laut? Yaitu yang pertama, yaitu pemilihan lokasi budidaya rumput laut. Yang kedua, melakukan uji penanaman. Yang ketiga, yaitu memilih metode budidaya rumput laut. Perlu teman-teman ketahui, untuk metode budidaya rumput laut ada 3, yaitu pertama metode dasar, yang kedua metode apung, yang terakhir itu metode lepas dasar. Selanjutnya itu pemilihan dan pengumpulan bibit, yaitu selanjutnya cara menanam bibit rumput laut dan juga adanya proses perawatan rumput laut serta proses panen rumput laut. Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik budidaya rumput laut dengan metode longline. Sebagaimana kita tahu, yaitu sebuah metode budidaya menggunakan tali panjang yang dibentangkan. Perlu beberapa yang kita tahu, yaitu tentang lokasi yang sesuai untuk budidaya rumput laut tersebut. Perlunya yaitu terlindung dari hempasan ombak, pergerakan air yang cukup, suhu air 27-30 derajat Celcius dengan salinitas 30-35 ppt dan pH 7-9 ppm. Untuk lokasinya yaitu tindak dari pencemaran baik industri ataupun rumah tangga. Itu jarak pandang tidak kurang dari 5 meter secara horizontal. Yang B yaitu pemilihan bibit. Tentunya bibit yang baik yaitu terbuat dari talus yang muda, segar, keras, kenyal, dan tidak layu. Untuk berat bibit awal pada saat penanaman berkisar 100 gram per ikat. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat simulasi tentang pengikatan rumput laut, yaitu dengan bahan menggunakan terong, dan untuk tali irisnya saya tetap menggunakan tali rafia. Perlu teman-teman ketahui, untuk berat untuk pengikatan bibit rumput laut itu seberat 100 gram. Jadi kita akan mempraktekkan cara pengikatan rumput laut, yaitu perlu teman-teman ketahui, simpulnya hal sederhana, tidak perlu menggunakan simpul yang berat karena itu akan mempengaruhi pergerakan arus yang dilakukan oleh si rumput laut. Kita hanya perlu mengikatnya tidak terlalu erat karena akan mempengaruhi pertumbuhan laut ke depannya ya teman-teman. Oke, sampai tunggu saya untuk mengikat rumput laut. Teman-teman dapat lihat caranya ya dengan menggunakan simpul yang sederhana. Perlu teman-teman ketahui, untuk jarak rumput laut itu simulasinya itu hanya jarak dekat, tapi sebenarnya itu sepanjang 25 cm agar pertumbuhan ke laut lebih mudah. Oke teman-teman, setelah semuanya jadi diikat, rumput laut siap dibawa ke lokasi budidaya yang akan kita budidayakan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa coba untuk yang melakukan budidaya rumput laut. Selanjutnya itu jarak terhadap ikan impil yang dikaitkan, yaitu pada tali iris adalah berjarak 25 cm. Setelah semua tali iris telah terbibit, maka segera diangkut menuju lokasi budidaya. Selanjutnya itu rentangkan tali irisnya, lalu ikatkan pada tali utama pada kedua ujungnya. Jarak idealnya yaitu tali iris adalah 1 meter. Untuk jarak tanaman dari permukaan udara berkisar 30-50 cm. Selanjutnya itu tentang cara merawat rumput laut, yaitu yang pertama, bersihkan tanaman dari endapan, kotoran, ataupun tumbuhan lain yang melekat pada rumput laut budidaya Anda. Yang selanjutnya itu gantilah tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru agar pertumbuhannya baik.
Yaitu selanjutnya itu perbaiki tali-tali yang rusak atau tali yang putus atau jangkar yang tercabut. Selanjutnya itu pemanenan rumput laut, yaitu panen rumput laut ini biasanya dilakukan pada saat tanaman telah mencapai usia 45 hari pasca panen. Ya, pasca tanam maksudnya ya. Panen dilakukan dengan membongkar seluruh tanaman. Nantinya pelepasan tali ris bisa dilakukan di darat. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan saya video kali ini. Doakan mungkin ada pembahasan saya di video berikutnya. Sebelumnya saya lupa mengucapkan mohon maaf jika terjadi kesalahan atau kesalahan pembahasan atau kesalahan dalam tutur kata saya. Sebelum kalian menutup video saya juga mengingatkan jangan lupa mencoba untuk budidaya rumput laut. Ini sangat berpotensi untuk masa depan, apalagi di wilayah pesisir yang memungkinkan atau lokasinya yang sangat berpeluang untuk teman-teman sekalian kan. Oke, karena itu sebelum saya menutup video sini, saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.